بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati, kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan solawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, syalat di atas waktunya. Itu yang pertama. Dari hadis tersebut jelas sekali dikatakan bahwa salat di atas waktunya ini yang dimaksud adalah salat di awal waktu. Sekarang ini banyak sekali orang yang ringan saja meninggalkan salat tanpa ada beban. Ada orang yang melaksanakan salat zuhur yang waktunya bersatu dengan salat ashar. Padahal jika ada pejabat yang memanggilnya untuk datang menemuinya jam 2 siang, maka jam 1 siang dirinya sudah sampai di kantor pejabat tersebut. Tapi kalau panggilan Allah Ta'ala, maka dia akan menunda untuk segera mendatanginya. Maka sesungguhnya orang yang menunda salatnya itu bukan hanya sekedar melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, tapi dia sudah termasuk dalam golongan fawailul lil musyallin, yaitu fawailun celakalah lil musyallin bagi orang yang salat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kalau orang yang salat saja celaka, apalagi yang tidak salat. Lalu apakah yang dimaksud dengan lalai dalam salat? Orang yang lalai itu adalah yang saat salat, namun ia tidak ingat jumlah rakaatnya. Bahkan ia tidak ingat sudah tasyahud awal apa belum. Dan tentu ini tidak akan terjadi jika ia melakukan salat dengan berjamaah. Seseorang tidak mungkin lalai jika ia salat berjamaah. Oleh karena itu, kita dididik untuk senantiasa istiqomah melaksanakan salat berjamaah. Banyak orang di zaman sekarang yang sudah tidak ada perlunya lagi dengan salat, enak saja mereka meninggalkan salat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafirlah ia secara jihar, secara nyata. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, kemudian apa lagi amal yang dicintai Allah, wahai Rasulullah? Apa yang kedua, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dari hadis tersebut dijelaskan, Allah wajibkan kalian menyembah hanya kepada Allah saja dan berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, ridhanya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah ada pada ridha orang tua. Dan murka Allah, kemarahan Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Oleh karena itu, jika masih ada orang tua, jika mereka masih hidup bersama kita, ciumlah tangannya, peluk erat tubuhnya, dan jagalah mereka dengan sebaik-baiknya. Suatu hari seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut berjihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati fi sabilillah, aku tidak merasakan sakaratul maut, melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku juga tidak ingin merasakan azab kubur, dan aku juga tidak ingin merasakan hisab, karena aku takut segala amalku ditimbang. Kemudian apa kata Nabi? Apakah ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, hendaknya engkau urus ibumu, maka surga berada di hadapanmu. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, sesulit apapun ekonomi kita, maka dengan segala keterbatasan yang ada pada kita, kita tetap harus bisa berbuat baik dan berbakti untuk orang tua. Jangan sampai di akhir hayat kita akan menerima azab sebelum azab neraka jahanam. Orang yang meminum minuman keras, bisa jadi di dunia dia sehat walafiat, azabnya Allah tunda di akhirat. Orang yang makan riba, bisa jadi di dunia dia kaya raya, azabnya ditunda di akhirat. Tapi ada azab yang di dunia pasti dapat dan di akhirat juga pasti dapat, yaitu dosa durhaka kepada orang tua.
Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa terbesar di antara dosa-dosa besar adalah berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, yang terakhir adalah memberikan kesaksian palsu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian amalan yang ketiga, yang paling dicintai Allah adalah berjihad di jalan Allah. Jihad adalah badzul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan apa yang ada pada kita, di antaranya adalah bi amwalikum, yaitu dengan harta, lalu kita kirimkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dan di tempat lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ditetapkan pahala baginya 700 kali lipat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, andaikan aku tanya lagi, amal-amal apa saja yang dicintai Allah, pasti Rasulullah akan menambahkan lagi, tapi aku tidak bertanya lagi, karena aku takut kalau ditambah lagi, aku tidak sanggup mengamalkannya. Jadi Abdullah bin Mas'ud hanya bertanya 3 kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menjawab, yang pertama adalah asy-syalatu ala waqtiha, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Semoga pembahasan 3 amal yang paling dicintai Allah ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa istiqomah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisyawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.